Fadila Dwi Safira Rajo, NIM 070 406 22074, semester 5, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang zikir dan wirid pesantren. Zikir, zakra, zakru, zikron merupakan kata asal dari zikir yang memiliki makna mengingat, menyebut, memperhatikan, mengenang, yang pada hakikatnya itu ditujukan kepada Allah SWT. Dan secara terminologi, zikir merupakan bentuk ikhtiar seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengingat dan memujanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa zikir merupakan suatu lantunan pujian kepada Allah SWT oleh sebab sifat-sifat dan keagungannya, dan pernyataan tersebut itu juga diperkuat oleh pendapat Haji Abu Bakar Aceh yang lebih merinci, seperti beliau mengatakan bahwa zikir merupakan ucapan pujian kepada Allah SWT melalui lidah yang diselaraskan dengan hati demi menunjukkan kebesaran dan kemurnian Allah SWT. Dan untuk tujuan dari zikir ini sendiri ialah yang pertama, mengingat keagungan dan kebesaran Allah SWT. Hal ini mengacu pada kesadaran dan pengakuan akan sikap sifat Allah yang maha besar dan maha kuasa. Mengingat keagungannya dapat memperkuat iman dan meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencapai kesucian dan ketenangan jiwa. Kesucian jiwa ini yang berarti membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kebencian dan iri hati. Ketenangan jiwa ini dapat dicapai melalui ibadah, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga hati menjadi damai. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini adalah tindakan yang mengakui dan berterima kasih atas segala karunia dan nikmat yang diterima, baik besar maupun yang kecil. Rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang keempat, mendapat ampunan serta rahmat dari Allah SWT, yang berarti mengharapkan ampunan, yaitu menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan, serta berusaha untuk bertaubat. Dan rahmat Allah adalah anugerah yang melimpah, yang memberikan perlindungan dan hidayah kepada hambanya. Yang kelima, mendapat perlindungan dari Allah SWT dari azab dan siksa neraka. Hal ini merujuk pada keinginan untuk mendapatkan keselamatan dari siksa di akhirat. Memohon perlindungan Allah itu menunjuk ketergantungan kita kepadanya dan kesadaran akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Dan untuk klasifikasi dzikir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zikir bil lisan, yang dimana zikir ini dengan ucapan. Yang kedua, zikir bil qalbi, yang dimana zikir ini dengan hati. Yang ketiga, zikir bil jawarih, yang dimana zikir bil jawarih ini adalah zikir dengan menggerakkan anggota tubuh. Selanjutnya, urgensi dzikir. Jadi ada beberapa urgensi dzikir itu. Yang pertama, membangkitkan hati, yang dimana fungsi dzikir itu adalah untuk membangkitkan hati orang yang melaksanakannya
Dan tanpa dzikir, seseorang itu dapat diibaratkan jiwa yang tidak mendapatkan makanan sehingga mengakibatkan tidak adanya kehidupan sejati dalam hati dan jiwa yang tenang. Yang kedua, kesadaran spiritual. Dzikir itu merupakan salah satu cara menyadarkan hamba akan kedamaian dengan Allah SWT. Hal ini itu menciptakan kesegaran dan ketenangan batin sehingga menjadikan dzikir ini sebagai aktivitas mental dan spiritual yang penting. Yang ketiga, ketenangan hati. Dzikir itu juga dapat dikatakan membawa ketenangan pikiran. Hal ini sangat diinginkan oleh manusia. Ketenangan batin itu dapat dirasakan ketika seseorang yakin bahwa Allah SWT itu selalu menyertainya dan mengabulkan harapannya. Yang keempat, dampak positif. Mengamalkan dzikir secara rutin ini dapat meningkatkan produktivitas dan menghindarkan pelakunya dari rasa malas. Hal ini menunjukkan bahwa zikir dapat meningkatkan kedisiplinan dan integritas yang merupakan tujuan utama pendidikan di pesantren. Yang kelima, pembentukan karakter. Zikir ini memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Hal ini membantu mereka fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, pengaruh terhadap ketaatan. Yang dimana zikir ini membangkitkan kesadaran tentang ketaatan kepada Allah SWT. Santri yang rajin berzikir cenderung lebih taat dalam beribadah, apalagi ketika menuntut ilmu di pesantren. Yang ketujuh, meningkatkan integritas. Zikir ini itu juga dapat meningkatkan integritas santri dan dapat membantu mereka menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Yang ke-8, dampak pada rezeki. Zikir ini tuh juga berpengaruh terhadap rezeki. Santri yang melaporkan bahwa berzikir, ia mampu menjamin kelancaran penghidupan bagi dirinya dan orang tuanya. Untuk selanjutnya, yaitu contoh zikir dan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan zikir. Yang pertama, ayat zikir yang bermakna peringatan. Itu pada Quran, itu ada pada Quran surat Yasin surat ke-36 ayat ke-9. Dan arti dari ayat Quran tersebut menggambarkan bahwa penderitaan orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT, orang-orang yang tidak mau melihat Allah SWT, padahal ayat itu ada di dalam dirinya, di sekitarnya, sekalipun disuruh mencari ayat-ayat itu, mereka tidak akan mampu melakukannya karena mereka ditutupi oleh kesombongan mereka. Pada hakikatnya, setiap manusia itu mengikuti jalan yang lurus, namun ada juga penghalang di hadapannya yang membuat mereka tidak mungkin mengikuti jalan yang telah ditentukan. Dan hambatan yang ada di belakangnya adalah setiap manusia mendapat petunjuk dari luar namun tidak beriman mengabaikannya, maka Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang kedua, ayat zikir yang bermakna pengingat. Itu ada pada Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-110, yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat zalim atau menganiaya dirinya sendiri dan memohon ampunan pada Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuni dosa orang tersebut. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kekejaman atau merugikan diri sendiri dengan melakukan maksiat, namun kemudian mengingat larangan Allah dan hal-hal yang diharamkannya, kemudian mereka bertanya bersalah atas dosa,
Mereka sekalipun mengakui bahwa tidak demikian yang mengampuni dosa selain Allah SWT. Yang ketiga, ayat zikir yang bermakna doa. Itu ada pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke 286 yang menurut tafsir Ibnu Katsir dalam kutipan itu sesuai dengan apa yang tersampaikan dalam makna ayat tersebut, yaitu makna adalah doa, yakni doa adalah yang maknanya sesuai dengan terjemahan Al-Quran pada umumnya. Abu Ja'far berkata, ayat ini merupakan perwujudan ajaran Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman tentang bagaimana mereka berdoa kepadanya dan apa yang mereka ucapkan ketika mereka berdoa kepadanya, yang artinya katakanlah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Untuk selanjutnya adalah contoh zikir dalam pesantren pada tradisi santri. Itu ada dua. Yang pertama, bacaan wirid yang bersifat umum atau am. Dan yang kedua adalah bacaan wirid yang bersifat khusus atau khas. Untuk yang pertama, bacaan wirid yang bersifat umum itu adalah zikir jahri, yaitu zikir yang dibaca dengan suara keras atau secara terbuka. Bacaan ini tuh menggunakan rumusan eksoteris yang biasanya dilakukan dalam bentuk amalan lahir yang terukur, seperti membaca istighfar beberapa ratus kali. Wirid jenis ini biasa dilakukan secara berkelompok, terutama setelah sholat, dengan tujuan untuk beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, bacaan wirid yang bersifat khusus. Ini adalah zikir sir yang dikerjakan secara samar-samar tanpa suara. Pembacaan ini lebih bersifat pribadi dan dilakukan dalam keheningan sehingga orang lain tidak dapat mendengarnya. Wirid ini biasanya dilakukan oleh individu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT secara lebih intim dan personal. Untuk selanjutnya, wirid. Secara etimologi, wirid diambil dari bahasa Arab, yakni warada yuridu wirdan, yang bermakna hadir ataupun datang. Sedangkan secara terminologi, pemaknaan wirid itu disandarkan pada adat yang ada pada suatu masyarakat, yakni berupa amalan-amalan soleh yang dilaksanakan secara rutin dan istiqomah. Wirid sendiri itu secara umum dikenal tidak jauh berbeda dengan zikir. Namun, ada beberapa hal yang membedakan di antara keduanya. Secara garis besar, zikir merupakan amalan yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan pada Allah SWT, dan tanpa adanya itu, batasan ketentuan waktu ataupun jumlah pengerjaannya. Namun berbeda dengan wirid yang pelaksanaannya disebabkan dengan tujuan tertentu dan membutuhkan waktu dan tetap cara pelaksanaan yang khusus. Untuk selanjutnya, urgensi wirid. Ada beberapa urgensi wirid. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Wirid itu berfungsi sebagai amalan yang dilakukan untuk beribadah dan berdoa agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan spiritual. Dengan membaca wirid seperti wirid Asmaul Husna dikatakan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan energi batin bagi yang rutin mengamalkannya. Yang ketiga, warisan spiritual.
Wirid merupakan modal spiritual yang diwariskan kiai kepada santrinya secara turun-temurun sebagai penyemangat santri dalam menghadapi permasalahan dunia. Yang keempat, kekuatan tak tampak. Wirid itu mempunyai kekuatan batin yang dianggap sebagai pertolongan dari Allah. Baik, cukup di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.